Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya. Pada kali ini akan menjelaskan mengenai relasi dan fungsi. Oke, yang pertama yaitu relasi. Apa sih yang kalian ketahui arti relasi itu? Ya, jadi relasi relasi itu kalau dalam bahasa Inggris kan relationship. Nah, yang artinya itu adalah hubungan. Jadi relasi artinya adalah suatu aturan, suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ini misalkan. Nah, itu adalah relasi, ya. Contoh nih, ini misalkan ada himpunan A, ini himpunan A, kemudian ini himpunan B. Nah, di himpunan A nih, anggotanya itu terdiri atas Risa, Santi, Adit, dan Bara, ya. Ini Aditnya satu kali aja. Nah, kemudian di himpunan B, ini anggotanya ada novel, yaitu buku novel. Ini karena Risa menyukai buku novel, kayak gitu. Santi pasangannya novel. Kemudian Adit ternyata memilih 2 kali, ada buku komputer dan buku kesehatan. Bara buku pertanian. Nah, misalkan ini bisa kita beri nama nih. Bisa kita beri nama. Misal anggota himpunan A ini namanya adalah nama-nama siswa. Kemudian untuk himpunan B, himpunan B ini bisa kita beri nama jenis buku yang dibeli. Nah, terus kalau dilihat dari kedua anggota himpunan ini bagaimana sih pasangannya? Nah, jadi ini tadi ternyata yang dibeli Risa itu adalah salah satunya novel. Santi juga membeli novel, ya. Adit membeli buku komputer dan buku kesehatan. Bara membeli buku pertanian, ya. Ini nama siswa tadi himpunan A, yang ini himpunan B. Nah, kalau dilihat di sebelumnya, ya, jadi relasi atau hubungan dari A ke B, ya, maka dapat dituliskan seperti ini. Ya, ini cara untuk menyajikan relasi yang pertama, yaitu dengan diagram panah. Nih, ya. Nah, diagram panah seperti ini. Kalau panahnya dari A ke B, ini artinya relasi himpunan A ke himpunan B, ya. Bisa juga dibalik, dari B ke A, berarti relasi hubungan himpunan B ke anggota himpunan A. Himpunan A tadi anggotanya ada Risa, Santi, Adit, dan Bara. Himpunan B anggotanya ada novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Risa membelinya novel. Nah, ini Santi tadi juga membeli novel. Adit belinya 2 tuh, buku komputer sama buku kesehatan. Bara cuma beli 1, yaitu buku pertanian. Nah, kalau dibalik gimana? Dibalik juga bisa, berarti dari himpunan B ke himpunan A, tinggal dibalik panahnya. Jadi diperhatikan tanda panahnya, ya.
lihat ini nama relasinya. Kalau dari A ke B ya, kalau panahnya dari A ke B berarti nama relasinya adalah buku yang dibeli. Jadi buku yang dibeli Risa adalah novel. Itu bacanya. Buku yang dibeli Santi adalah buku komputer. Nah, karena ini yang gambar kedua yang sebelah kanan ini relasinya dibalik dari B ke A, sehingga nama relasinya adalah siswa yang membeli. Jadi kita lihat di sini nih, ini hasilnya ya. Ini yang bagian kiri, itu disebut daerah asal atau domain. Yang bagian kanan, yang sebelah sini, ini disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, yang diberikan tanda panah ini itu adalah daerah hasilnya ya. Jadi untuk memberikan nama relasi bisa kita lihat dari bagian kodomainnya ya. Nih bagian kodomainnya. Nah, jadi siswa yang membeli novel adalah Risa. Siswa yang membeli buku komputer adalah Santi, seperti itu. Kemudian cara yang kedua untuk menyajikan relasi yaitu himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan cuma tinggal kita tulis aja nih, ya. Untuk berarti relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B itu gambar yang pertama. Ya, misalkan ini R ini cuma sebagai contoh aja ya, ini cuma sebagai contoh himpunan R misalkan. Berarti Risa pas panahnya kan ke novel, jadi penulisannya Risa, novel. Jadi yang ditulis daerah asalnya dulu ya, daerah asalnya baru kodomainnya. Kemudian Santi, novel. Kemudian Adip dipasangannya kan ke buku komputer sama buku kesehatan nih. Dia belinya 2 buku. Dipisah penulisannya. Adi, buku komputer. Kemudian Adi, buku kesehatan. Seperti itu. Yang ini pun juga sama, ya. Dilihat mana daerah asalnya. Daerah asalnya ini, ya. Ini daerah asalnya. Jadi novel ditulis duluan nih. Novel, Risa karena panahnya ke Risa. Novel panahnya juga ke Santi, berarti novel, Santi. Dan seterusnya. Ya, cara yang ketiga ya dalam menyajikan relasi itu yaitu berbentuk kartesius. Ya, diagram kartesius ya. Jadi nih pada sumbu X ini yang garis mendatar. Garis mendatar ini diisi dengan daerah asalnya. Ya, daerah asalnya tuh. Yang ini yang garis vertikal yaitu pada sumbu Y ini diisi dengan kodomainnya, daerah kawan ya. Kita lihat lagi tadi. Nah, ini nih gambar yang sebelah kiri, daerah asalnya itu adalah Risa, Santi, Adip, dan Bara. Sehingga di bagian garis mendatar ini ya, ini dituliskan yaitu A-nya ya, karena A-nya ini daerah asalnya. Nah, ini ya, nih. Nah, anggotanya Risa, Santi, Adip, Bara. Kemudian B-nya di sini. Terus tinggal diberikan tanda titik ini karena Risa membeli buku novel, jadi ditebalkan ini titik hitam. Kemudian Santi tadi membeli novel, berarti di sini. Adip belinya kan 2, yaitu buku komputer sama buku kesehatan. Nah, untuk yang ini adalah relasi di bagian yang kanan nih. Daerah asalnya itu yaitu yang himpunan B, daerah asalnya himpunan B. Maka anggota himpunan B kita tuliskan di bagian garis mendatar atau sumbu X ini, garis horizontal.
Ada novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Kemudian karena daerah kawan ya atau kodomennya itu yaitu himpunan A ya, dipasangkan himpunan B dipasangkan ke himpunan A, berarti himpunan A nya dituliskannya di garis vertikal, garis tegak ini ya, itu. Jadi diperhatikan tanda panahnya ya, diperhatikan tanda panahnya dari A ke B atau dari B ke A ya. Selanjutnya fungsi ya, fungsi atau bahasa lainnya itu adalah pemetaan. Jadi cara mudahnya membedakan manakah fungsi atau pemetaan ya. Jadi kalau fungsi atau pemetaan ini dia cuma boleh memiliki satu anggota, jadi nggak boleh double ya, dan nggak boleh jomblo. Jadi yang namanya fungsi atau pemetaan ya, dia itu harus setia ya, harus setia ya, tidak boleh mendua. Contohnya nih, dan tidak boleh mendua tapi juga nggak boleh jomblo ya. Contohnya nih di sini nih, nah ini masing-masing panahnya kan ini dari anggota himpunan anggota A ke B nih, berarti nih, nah, ini panahnya ke sini. Nah lihat di sini nih panahnya dari kiri ke kanan. Nah ini A cuma punya pasangan di B yaitu X, B punya pasangan di Y yaitu Y, C punya pasangan di B yaitu Z ya. Jadi ini cara penulisannya kalau dituliskan dalam himpunan pasangan berurutan ya, pada pasangan berurutan ini menjadi A, X, kemudian B, Y, kemudian C, Z. Nah, kalau dituliskan dalam himpunan pasangan berurutan, jadi masing-masing cuma punya satu anggota. Ini pun juga sama, A punya pasangan, B punya pasangan, di C juga punya pasangan, tapi biarin aja yang di sini gak ada pasangannya. Yang penting di daerah asal nih, di daerah asal ini semua harus punya pasangan. Nah nih perhatikan, ini dia semua punya pasangan, pasangannya cuma satu. Ingat, nggak boleh mendua tapi nggak boleh jomblo. Nah di sini ini juga punya pasangan nih dia nih, nah tuh ya, masing-masing satu. Ini juga masing-masing satu. Nah, ini pasangannya masing-masing satu. Ini juga yang di sini pasangannya masing-masing satu. Nah yang ini bukan fungsi ya, ini bukan fungsi yang sebelah sini. Nah kenapa disebut bukan fungsi? Karena ada yang jomblo, dan ada yang nggak setia ya. Nih lihat, mana yang jomblo? Si B nya jomblo, jadi nggak boleh ya. Ini mana yang jomblo? A nya jomblo ya. Ini ada yang jomblo, iya, C nya jomblo, nggak punya pasangan, itu jadinya disebut bukan fungsi. Nah di bagian bawahnya di sini nih, ini ada yang double pasangannya, ada yang jomblo. Mana yang double pasangannya? Yaitu si A nih, A dipasangkan ke Y, terus dipasangkan juga ke Z. Nah itu nggak setia dia, jadi nggak boleh. Nah B nya jomblo, nggak punya pasangan, makanya disebut bukan fungsi. Ini juga nih, A nya jomblo, C nya double pasangannya, nggak boleh double apalagi triple ya. Jadi ingat, di daerah asal ya pasangannya cuma boleh satu dan juga nggak boleh menjomblo. Itu yang dimaksud dengan fungsi atau pemetaan. Oke, lanjut ya. Nah bagaimana cara menentukan fungsi atau pemetaan? Misal nih, soalnya itu pemetaan atau fungsi yang mungkin dari A ke B. Kalau dari A ke B ya, dari A ke B, maka banyaknya N ini menyatakan banyak anggota ya. N ini banyak anggota. Banyak anggota di B dipangkatkan dengan banyak anggota di A. Kalau soalnya dibalik, fungsi atau pemetaan yang mungkin dari B ke A, B ke A, berarti dibalik.
banyak anggota di A dipakatkan dengan banyak anggota di B. Seperti itu. Terus korespondensi satu-satu. Yang dimaksud dengan korespondensi satu-satu artinya harus punya satu pasangan. Hampir sama sebenarnya ya. Harus punya pasangan semuanya, baik yang di daerah asal sama di daerah kawan. Nah, apa bedanya dengan fungsi? Fungsi juga tadi harus punya pasangan, yaitu satu, ya, dan nggak boleh jomblo, tapi hanya untuk daerah asalnya. Ya. Jadi buat yang di bagian B-nya, di bagian ini, ya, di daerah kawan, di bagian daerah kawannya atau kodomain, ini kan ada yang jomblo, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah, yang penting di daerah asal nih, ya, di daerah asalnya ini dia nggak boleh menjomblo dan hanya boleh punya satu pasangan, ya. Ini juga nih daerah kawannya ada yang jomblo, nggak masalah untuk fungsi, ya. Namun untuk korespondensi satu-satu ini baik daerah asal atau daerah kawan harus punya pasangan, dan pasangannya hanya boleh satu-satu, ya. Nih A ke X, B ke Z, terus ini C ke Y, ini juga, ya. Jadi dua-duanya nggak boleh jomblo. Kalau korespondensi satu-satu, dua-duanya nggak boleh jomblo dan nggak boleh double pasangannya, hanya boleh satu pasangan. Kalau fungsi yang ini aja, ya, lihat yang daerah asal, ya, perhatikan tanda panahnya. Panahnya dari kiri ke kanan, berarti daerah asalnya di sini. Oke, lanjut. Ya, notasi fungsi kita pakai sini, ya. Nah, misalkan nih, ini ada fungsi nih di himpunan A, ini himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Di himpunan B, ini anggotanya 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, ya. Yang disebut daerah asal itu adalah si A, karena panahnya ini dari A ke B. Yang disebut daerah kawan atau kodomain itu adalah si B, ya, ini B-nya. Nah, kemudian ini cara bacanya, berarti kalau dalam fungsi, ya, bayangan dari satu ini, ya, bayangan dari satu itu hasilnya adalah 3, ya, atau dituliskan dalam bentuk simbol atau notasi fungsi tadi, ya, berarti F. Kenapa di sini F? Karena di atasnya pakai F nih, ya. Jadi F dalam kurung 1, yang jadi yang dalam kurung ini nih, nilai yang di dalam kurung itu adalah daerah asal, ya. Terus sama dengan 3. Nah, 3 ini berarti daerah kawannya, ya. Terus bayangan dari 2 itu adalah 5, sehingga ditulis F dalam kurung 2 sama dengan 5. Selanjutnya pun juga sama, bayangan dari 4 itu adalah 9, sehingga ditulis F dalam kurung 4 sama dengan 9. Kemudian jika ditanyakan daerah hasil, tentukan daerah hasil, maka daerah hasilnya itu adalah yang ini aja. Kenapa 11 nggak ikut? Karena dia nggak dipasangkan, nggak ada pasangannya dari daerah asal, ya. Tapi kalau untuk daerah kawannya ini semua yang di B disebut daerah kawan. Kalau daerah hasilnya hanya yang kena tanda panah aja nih, 3, 5, 7, dan 9. 3, 5, 7, 9 disebut daerah hasil. Kita lanjut ke contoh soal. Ya, di sini pada soal yang bagian kiri, tentukan nama relasi himpunan Q ke himpunan P. Ya, jadi untuk menentukan nama relasi, ya, lebih baik dibuatkan dulu seperti ininya nih, yaitu diagram panahnya. Kalau soalnya masih dalam bentuk
himpunan pasangan berurutan atau dalam diagram kartesius, jadi dibuatkan dulu diagram panahnya untuk memudahkan membacanya. Oke. Ya. Kita ambil contoh di sini, misalkan option A nih. Kita lihat dulu option A, kita cek ya. Di sini berarti himpunannya kan dari Q ke P. Kita kasih panah Q ke P. Ya. Yang A. A itu akar pangkat 3 dari. Nah, panahnya kan dari Q ke P. Berarti kita tuliskan yang Q. Yang Q itu adalah anggotanya 1, 8 dan 27. Nah, di sini berarti satu merupakan akar pangkat 3. Tulis akar pangkat 3 dari ini berarti satu ini pasangannya dengan satu ini dari 1. Apakah ini benar? Iya, ini benar. Kemudian, tapi cek yang kedua, sama nggak? 8 merupakan akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 2. Nah, ini tidak benar, ini salah ya. Jadi option A itu salah. Nah, sekarang kita cek yang option B ya. Option B berarti 1 merupakan pangkat 3 dari ini 1 pangkat 3. Ini 1 benar. Kemudian 8 ini 8 merupakan pangkat 3 dari 2. Kita cek di 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Iya benar ya. Terus cek yang ketiga, 27 merupakan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 apakah benar 27? Ya benar, ini benar. Jadi nomor 1 yang kiri jawabannya adalah yang B. Sekarang yang ini nih, ya yang kanan. Yang kanan ini relasinya himpunan A ke himpunan B, A ke B, panahin A ke B. Kita cek dulu yang A ya, option A, faktor dari 1 ya. Nih 1 ini kita cek ya, option A, 1 merupakan faktor dari ya. Faktor dari berapa? Lihat nih, panahnya kemana dia? Panahnya ke angka 2, 3 dan 4. Berarti faktor dari 2, 3 dan 4. Nah, faktor dari 2 ini perkalian berapa sih? 1 kali 2, 3, 1 kali 3, 4, 1 kali 4 atau 2 kali 2. Nah, apakah di sini ada angka 1? Iya, ini ada angka satunya. Nah, nih. Jadi 1 merupakan atau adalah faktor dari ini 2, 3 dan 4, ini benar. Sekarang cek dulu yang kedua. 2 merupakan ya, sama dengan faktor dari lihat panahnya kemana? 2 dan 4. Faktor dari 2 dan 4. Nah, lihat, nah di sini ada angka 2 sama 2 nih ya. Berarti yang ini juga benar. Cek yang terakhir, 4. Ini 4 yang ini merupakan faktor dari mana dia? Dari ini, dari 4 ini, dari 4. Nah, ke sini nih. Nah, ya. Dari 4. Ini benar juga, ini ada 4 di sini ya. Nih, ya. Jadi 4 ini faktor dari 4, ini juga benar. Jadi jawabannya yang faktor dari. Oke, kita ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya ya.
masih menentukan nama relasi, ya. Nah, ini relasinya dari himpunan K ke himpunan L, ya. Dari himpunan K ke himpunan L. Nah, kita kasih tanda panah K ke L. Nah, gitu ya. Kita cek dulu nih. Misal nih yang A nih, yang A ya. Yang A kita cek yang option A. Berarti bacanya dari sini karena panahnya dimulai dari K. Kita tulis min 3-nya dulu. Min 3 merupakan 2 kali, tulis 2 kali dari berapa? Dari min 6. Nah, apakah 2 kali min 6 ini min 3? Ternyata salah. Berarti yang A salah. Coba kita cek option B. Option B berarti min 3 merupakan setengah dari berapa? Min 6 ya. setengah dari min 6 itu adalah min 3. Ini benar. Tapi kita cek yang kedua. Ini min 1 min 1 merupakan setengah dari berapa ini? Min 2 dari min 2. Setengah dari min 2 apakah minus 1? Ya, ini juga benar. Nah, cek yang ketiga, anggota ketiga. Anggota ketiga ini adalah 1 merupakan setengah dari 2. Setengah dari 2 itu adalah 1. Benar nggak? Iya, ini benar. Nah, yang terakhir 2 merupakan setengah dari berapa? Setengah dari 4. Coba cek. Setengah dari 4 apakah 2? Iya, ini juga benar. Jadi option yang B ini benar. Nah, sebagai tambahan ya, untuk mengerjakan dalam soal relasi, misalkan menentukan nama relasi tapi dalam bentuk esai soalnya, jangan lupa dituliskan nama relasinya di atas panah ini. Nah, ternyata tadi yang benar itu kan option B ini. Option B itu kalimatnya setengah dari. Tulis di sini nih di atas ya. Setengah dari. Nah, jadi nama relasinya tulis di atas ini ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ya, soal selanjutnya yaitu menentukan suatu fungsi atau pemetaan. Jadi untuk menentukan apakah himpunan pasangan berurutan ini merupakan fungsi atau pemetaan, hanya lihat bagian depannya aja ya. Nih, lihat ini ya. Ini depan ini nih nggak boleh berulang penulisannya ya. Ini 1, 2, 3, 4 ini nggak berulang, berarti ini merupakan fungsi atau pemetaan. Kenapa yang nomor 2 salah? Yang 2 salah karena berulang di angka ini nih. 2 ini berulang. 3 juga salah. Pilihan 3 salah. Salah di mana ini? Ini berulang. Nah, ini juga berulangnya di sini. Nah, ini berulang. Jadi yang ini salah. Yang nomor 2. Jadi nomor 1 jawabannya adalah ini A. Nomor 2. Ada himpunan P, Q, R, dan S. Nah, mana yang termasuk fungsi atau pemetaan? Ingat, menentukan fungsi atau pemetaan, lihat bagian depan yang nggak boleh berulang. Nah, ini yang P berulang di 2 nih. Nah, berarti ini salah. Yang Q, kita cek yang Q. 1, 3, 5. Nah, ini berulang nggak? Ini tidak berulang ya. Berarti ini benar. Sehingga jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, ini ya sekarang adalah menentukan banyak pemetaan ya dari A ke B. Nah, kita tulis dulu nih ya. Ini.
kita tuliskan dulu banyak anggota A. Di sini himpunannya ada himpunan A sama himpunan B. Banyak himpunan A ini ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3 sama dengan 3. Terus yang B, banyak anggota himpunan B. Nah, banyak anggota himpunan B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, tulis 5. Sehingga banyaknya pemetaan atau fungsi, ya, pemetaan disingkat, bisa juga istilah lainnya fungsi. Fungsi dari, ya, fungsi dari A ke B. Nah, fungsi dari A ke B ini dituliskan dengan, ya, N dalam kurung B pangkat N dalam kurung A, ya. Jadi NB pangkat NA, ya. Banyak anggota B berapa? Ada 5. Banyak anggota A ada berapa? 3. Jadinya 5 pangkat 3. Berapa 5 pangkat 3? Yang artinya 5 kali 5 kali 5. Jangan 5 kali 3, ya. 5-nya dikali 3 kali. Jadi berapa? 125. Ya. Jadi nomor 1 jawabannya yang C. Oke. Berikutnya. Ya, berikutnya nomor 2. Nomor 2 ini kita tuliskan dulu, ya. Kita tuliskan dulu, ya, anggota A sama anggota B, ya. Anggota A nih, anggota A. Terus buka kurung kurawal. Ini kurung kurawal namanya. Faktor dari 6. Faktor dari 6 berapa aja? Yaitu 1, 2, 3 dan 6. Nah, faktor itu adalah kalau waktu SD itu cara buatnya bikin kandang ayam, ya. Jadi gini, 6, ya, gini. Nah, ini kandang ayam, ya. Nih, 6 bagi 1 berapa? 2, ya. Terus bagi 2, 6 bagi 2 bisa nggak? 6 bagi 2 berapa nih? 3. Terus bagi 3 bisa nggak? 6 bagi 3 itu berapa? 2, ya. Nah, bagi 4 dan seterusnya. Nah, berhenti di sini. Sehingga faktor dari 6, ya, faktor dari 6 adalah 1, 2, dan 3. Yang bawah kan angkanya sama nih, berarti nggak usah ditulis lagi kalau sama, ya. Cukup 1 kali aja ditulisnya. Oh, ini 6 nih, salah tulis, ya, saya ini 6, ya, sama 6, ya. 6 bagi 1 6. Jadi 1, 2, 3, 6. Oke, lanjut. Sekarang anggota B. Anggota himpunan B, buka kurung kurawal. Kelipatan 2. Kelipatan 2 berarti dimulainya dari 2. 2. Tapi yang kurang dari 8, berarti 4 dan 6. Ya. Nah, kemudian kita tuliskan banyak anggotanya, ya. Nah, ini banyak anggota A itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kemudian yang ini banyak anggota B ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah, sehingga ya, pemetaan atau fungsi dari B ke A, ya, untuk soal nomor 2 itu dituliskan dengan N dalam kurung A pangkat N dalam kurung B, ya. NA-nya itu ada 4, dipangkatkan NB-nya 3, jadinya 4 pangkat 3, yang artinya 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah, iya, 64. Jadi untuk nomor 2 jawabannya ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya berkaitan dengan notasi fungsi, ya. Notasi fungsi. Nah, ini di sini dituliskan rumus fx-nya nih. Nah, fx-nya adalah 3 kurang 5x. Nah, terus yang ditanyakan adalah nilai ini. F dalam kurung min 4. F dalam kurung min 4 jika dituliskan dalam bentuk kalimat, ya, sama aja dengan menentukan nilai bayangan dari min 4, ya.
Jadi F dalam kurung min 4 itu sama aja bayangan dari min 4. Jadi jangan bingung tuh kalau misalkan pertanyaannya dalam bentuk kalimat seperti ini. Kalimat seperti ini tulisannya gimana sih dalam bentuk notasinya? Nah, kayak gini ya. Jadi kalau ada pertanyaan bayangan dari 2, dituliskannya adalah F dalam kurung 2. Itu ya. Oke, sekarang kita coba nomor 1 dulu. Nomor 1. Nomor 1, rumus fx-nya itu adalah kan 3 dikurangi 5x ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah F dalam kurung min 4. Nah, F dalam kurung min 4 ini artinya yang di dalam kurung ini nih ya. Yang di dalam kurung ini itu adalah nilai si X. Sehingga kalian ganti nilai X-nya ini nih, semua nilai X di sini dengan minus 4. Maka penulisannya menjadi 3 kurang terus 5, X-nya ganti dengan minus 4. Nah, ini yang artinya berarti 3 minus dengan minus ya, ini minus dengan minus itu hasilnya dikali jadi plus, terus 3 ditambah, nah ini 5 dikali 4, 5 kali 4 berapa? Ini 20, sehingga jawabannya adalah 23 ya. Nomor 1 jawabannya 23. Sorry. Yang ini 23. Oke, selanjutnya nomor 2 ya. Di nomor 2, fx-nya itu adalah ini, 6 dikurangi 3x. F dalam kurung A ini artinya bayangan dari A. Bayangan dari A itu adalah sama dengan min 9. Nah, yang kita cari itu nilai A-nya ya. Sama, kita tuliskan dulu nih ya. Tuliskan dulu yaitu rumusnya si fx. Fx-nya itu rumusnya ada 6 dikurangi 3x ya. Nah, terus dituliskan F dalam kurung A. Nah, ingat dalam kurung ini berarti nilai si X ya. Yang di dalam kurung ini adalah nilai si X ya. Sehingga ya, 6 dikurangi 3, X-nya diganti dengan A, kemudian sama dengan ini, sama dengan min 9. Nah, sama dengan min 9. Yang ada variabelnya atau yang ada hurufnya, variabel itu adalah huruf ya. Tulis ke bawah ya. Perhatikan tanda di depannya. Nah, itu ada minus ya. Jangan lupa, jangan ditinggalin atuh. Jadi min 3A sama dengan min 9 dulu ya. Yang tuan rumah, baru yang pindahan nih. 6 di ruas kiri pindah ke ruas kanan. Berubah tanda. Awalnya plus jadi minus. Nah, 6. Berarti min 3A sama dengan min 9 kurang 6 itu adalah iya min 15. Maka A-nya adalah, berarti ini dulu, min 15 dibagi dengan minus 3. Berapa min 15 dibagi minus 3? Iya, hasilnya adalah 5. Jadi nilai A-nya adalah 5. Maka kalau dituliskan nih, kalau dituliskan dalam kalimat nih ya, bayangan ya, bayangan dari 5 adalah min 9, atau F dalam kurung 5 hasilnya min 9. Jadi nilai A nya itu adalah 5. Jadi kita jawab di sini 5. Ya. Nomor 2 jawabannya adalah 5. Oke, itu saja dari saya pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.